Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kumparan berbentuk persegi panjang. Ya, ukurannya 25 cm kali 40 cm terdiri dari 80 lilitan. Kumparan tersebut berputar. Di dalam medan magnet diketahui B sama dengan 1,10 Tesla selama 0,6 sekon dan membentuk sudut 45 derajat terhadap arah medan magnet. Ya, hitunglah GGL induksi yang timbul pada kumparan tersebut. Masih ingat ya, rumus untuk menghitung GGL induksi itu adalah E sama dengan N kali delta flux ya dibagi dengan delta T. Ya Dek ya. Jadi E itu adalah GGL induksi. Nah, N itu adalah banyaknya lilitan. Kalau di soal ini berarti N sama dengan 80. Lalu delta flux per delta T. Ya, ini adalah perubahan flux dalam selang waktu tertentu. Ya, kalau delta T-nya di sini diketahui sama dengan 0,6 sekon. Nah, sekarang delta flux. Ya, kalau fluxnya sendiri itu rumusnya adalah B kali A kali cos theta. Ya, kita pelan-pelan saja. Jadi B itu adalah intensitas medan magnet. Jadi ya satuannya Tesla. Nah, ini 1,10 Tesla. Kemudian kalau A itu adalah luas penampang bidang kumparan. Kalau di soal ini ya berarti nanti kita mencari luasnya persegi panjang ya. Kemudian kalau theta itu adalah sudut yang dibentuk antara B dan garis normal bidang kumparan. Jadi kalau digambarkan misalkan ini adalah penampang bidang kumparan ya, bentuknya persegi panjang. Kemudian garis normal itu adalah garis lurus yang menembus bidang kumparan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas juga sama ya. Nah, ini sudutnya 90 derajat, tegak lurus. Ini adalah garis normal. Nah, theta itu adalah sudut yang dibentuk ya antara B dan garis normal. Jadi kalau misalkan di sini kita punya medan magnet yang arahnya adalah sejajar. Nah, bidang kumparan. Berarti nanti sudutnya ya 90 derajat. Nah, ini adalah tetanya. Ya, Dek ya. Terjadi perubahan flux itu ketika nanti ada perubahan B. Ya, B-nya diubah-ubah besarnya. Atau bisa juga luas penampangnya yang diubah-ubah. Atau kalau di soal ini yang berubah itu sebenarnya adalah sudutnya. Ya kan? Kalau kumparannya berputar, maka logikanya tetanya juga ikut berubah. Coba bayangkan. Berarti ini kan teta 1, ya kan? Teta 1 sama dengan 90 derajat. Kemudian selama 0,6 sekon, ya kan? Katanya kumparan ini berputar. Misalkan dia berputar searah jarum jam. Coba ini kalau kita gambar ya. Nah, kita gambarnya nggak usah bagus-bagus. Misalkan jadinya seperti ini. Berarti logikanya nanti garis normalnya ini kan juga ikut berpindah menyesuaikan dengan bidang kumparannya, ya kan? Ini garis normal. Sementara arah medan magnetnya kan tetap ke sana. Ya kan? Ini B-nya. Berarti sekarang di sini kita punya theta 2, ya. Ini theta 1 90 derajat, sekarang kita punya theta 2 atau langsung saja ya, kita menyesuaikan dengan soal. Di soal dikatakan selama 0,6 sekon ternyata sudut yang dibentuk 45 derajat, ya kan terhadap arah medan magnet. Berarti theta 1 90 derajat, sekarang theta 2 sama dengan 45 derajat. Semula sejajar, ya kan, sekarang sudah tidak sejajar lagi dengan bidang kumparan. Kenapa? Karena kumparannya berputar. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah prinsip kerja dari sebuah generator. Ya, Dek ya. Oke, langsung aja kita kerjakan sama-sama. Ya, berarti nanti E itu sama dengan N kali B kali A, ini kan tetap, ya kan? B-nya tetap. Luas penampang bidang kumparannya juga tetap, ya kan? Yang berubah di sini tetanya. Ya, berarti di sini kita kalikan dengan cos delta theta. Kemudian ini dibagi dengan delta T. Oke. Langsung kita masukkan angkanya 80, ya kan? B-nya 1,1. Lalu luas penampang bidang kumparan, ya panjang kali lebar. Berarti 25 cm, kalau kita jadikan meter, itu kan sama dengan 0,25 meter, ya Dek ya, seperempat. Kemudian 40 cm, itu kan sama dengan berapa? 0,4 meter, ya kan? Berarti 4/10. Kemudian kali cos delta theta, ya kan? Cos theta 2 dikurangi theta 1, berarti 45 derajat dikurangi 90 derajat. Kemudian ini tinggal kita bagi dengan delta T. Nah, delta T-nya 0,6 sekon, berarti ini 6/10. Coba ya kita sederhanakan. Untuk cos 45 min 90 derajat,
Ini kan sama dengan cos min 45 derajat. Ya kan? Kita tahu kalau di matematika cos min theta itu kan sama dengan cos theta, ya kan, kuadran 4. Berarti cos min 45 derajat ini ya sama dengan cos 45 derajat, ya kan? Cos 45 derajat itu kan sama dengan setengah akar 2. Ya, Dek ya. Kemudian ini 10 dan 10 bisa kita coret. Terus mana lagi yang bisa kita coret? 4 dengan 4, ya kan? Kemudian mana lagi? Sepertinya sudah selesai ya. Mungkin nanti angkanya ini tidak bulat ya, tapi tidak masalah untuk angka karena itu bebas ya, suka-suka yang buat soal. Nah, yang jelas kalian tahu konsepnya. Coba di sini kita punya 80 kali 1,1 ya kan, berarti 8 kali 11. Nah, 8 kali 11 itu sama dengan berapa, Dik? 88 ya kan? 88 dibagi 6. Kemudian jangan lupa ini dikalikan setengah akar 2 ya. Nah, ini 1/2 akar 2. 88 dibagi 2. Nah, ini kita coret dulu. 88 dibagi 2, ini kan 44. Nah, 44/6 akar 2. Itu kalau kita hitung ya, 44 dibagi 6 itu sekitar 7, ya Dek ya. Jadi 7,3 ya, 7,3 sekian akar 2 volt. Nah, ini jawabannya. Jadi jika ditanya, tentukan GGL induksi yang timbul pada kumparan tersebut, jawabannya adalah 7,3 ya, 7,3 akar 2 volt. Baik, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan sungkan kalau ada pertanyaan, ada kesulitan ya, ada konsep yang belum kalian pahami dengan baik, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab seluruh pertanyaan kalian. Oke, yang penting tetap semangat. Sampai ketemu di pembahasan video soal berikutnya.